Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Tahirudin. Di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara untuk menginstalasi dan konfigurasi daripada Payen Master ya. Di sini untuk Payen Master ini digunakan untuk manajemen laboratorium komputer untuk Payen Master ini. Di sini untuk apa sih guna daripada Payen Master ini? Solusi untuk monitoring komputer untuk laboratorium maupun ruang kelas. Payen ini adalah aplikasi open source yang dirancang untuk monitoring komputer di laboratorium maupun di ruang kelas. Payen ini memungkinkan kita untuk melihat layar komputer siswa secara real time, mengunci komputer siswa, dan mengambil screenshot. Payen juga dapat digunakan untuk memblokir situs-situs tertentu atau aplikasi-aplikasi tertentu dan untuk memantau aktivitas keyboard dan mouse. Payen adalah alat yang sangat bagus untuk guru dan administrator yang ingin meningkatkan keamanan dan produktivitas di ruang laboratorium maupun di ruang kelas. Nah, fitur utama dari Payen ini menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu kita untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas di laboratorium dan di ruang kelas. Dengan Payen ini, kita dapat memantau aktivitas siswa, mencegah mereka menggunakan komputer tanpa izin, dan memblokir situs-situs tertentu maupun aplikasi-aplikasi tertentu yang tidak pantas ataupun mengganggu. Dan di sini juga kita dapat membuat pelaporan, hasil laporan tentang aktivitas siswa, baik itu situs web yang dikunjungi dan aplikasi yang digunakan. Itu adalah fitur utama dari Payen ini. Nah, manfaat dari Payen ini juga sini. Manfaat dari Payen ini banyak sekali manfaatnya. Payen ini menawarkan banyak sekali manfaat bagi sekolah dan organisasi yang menggunakan komputer di lab maupun di ruang kelas. Payen juga dapat memantau, membantu kita untuk meningkatkan keamanan, produktivitas, pembelajaran, dan bisa menghemat waktu dan uang. Ini untuk manfaat dari Payen ini. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kerja dari Payen ini? Di sini, untuk cara kerjanya sangat mudah digunakan dan konfigurasinya juga tidak sulit. Kita dapat menginstal Payen ini di komputer dalam hitungan menit. Kita bisa menginstal di komputer maupun di laptop dalam hitungan menit saja. Setelah Payen diinstal, kita dapat mulai memantau komputer di jaringan kita. Payen adalah alat yang ampuh dan dapat membantu kita untuk meningkatkan keamanan, produktivitas, dan pembelajaran, baik itu di ruang laboratorium maupun di ruang kelas. Nah, Payen ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama yaitu server. Apabila Payen ini kita install di komputer server, digunakan untuk memantau komputer lain, server sebagai untuk pemantau. Sedangkan kalau kita menginstal di klien, maka Payen ini berfungsi untuk
dipantau oleh server. Sebenarnya dipantau oleh server. Klien ini dipantau oleh server. Itu untuk yang cara kerja daripada klien. Kita meluncurkan klien ini, kita akan melihat daftar semua komputer di jaringan yang kita miliki seperti server yang terinstall. Kita dapat mengklik pada komputer untuk melihat layar secara real time, menguncinya, mengambil screenshot, memblokir situs web dan aplikasi yang tidak pantas, dan masih banyak lagi. Klien juga dapat digunakan untuk menghasilkan laporan tentang aktivitas siswa. Ya, itu untuk klien ini. Nah, kesimpulannya di sini, klien ini adalah solusi sebenarnya. Klien adalah solusi kita untuk memotoring komputer untuk laboratorium ataupun di ruang kelas. Klien menawarkan berbagai banyak macam fitur yang dapat membantu kita untuk meningkatkan keamanan, produktivitas, dan pembelajaran. Klien mudah digunakan untuk konfigurasi. Klien juga alat yang sangat berharga untuk guru maupun administrator yang ingin meningkatkan keamanan dan produktivitas di lab dan di ruang kelas. Nah, itu sedikit tentang klien ini. Ya, bagaimana cara kita untuk menginstal klien ini? Terlebih dahulu kita harus mendownload, ya, kita harus mendownload klien ini di websitenya. Nah, websitenya, untuk websitenya klien ini kita bisa mendownloadnya di sini, ya. Kita bisa mendownloadnya di sini di https://klien.io/n/download. Kita bisa mendownloadnya di sini. Nah, sebelum kita mendownload klien ini, sebelum kita mendownload, kita harus tahu dulu apakah komputer kita 32 bit atau 64 bit. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendownload klien ini? Bagaimana caranya kita? Apakah komputer kita terinstall 32 bit atau terinstall 64 bit? Caranya di sini kita tinggal pergi ke My Computer, ya. Tinggal kita pergi ke My Computer di sini. Di sini untuk di device, di sini untuk di My Computer ini tinggal kita klik kanan, ya. Tinggal kita klik kanan di sini Properties, ya. Di sini tinggal kita klik kanan Properties. Maka di sini akan muncul semua informasi atau spesifikasi dari komputer kita. Apakah komputer kita terinstall 32 bit atau 64 bit di sini. Nah, dia akan terinstall apakah di sini, karena saya menggunakan komputer Windows 10 menggunakan 64 bit. Nah, apabila kita sudah tahu bahwa komputer kita terinstall 32 bit atau 64 bit, maka kita akan langsung ke filenya di sini, yaitu alamat yang tadi, yaitu klien.io and download. Nah, di sini ada dua pilihan di sini, ya. Ada dua pilihan. Yang pertama, Windows kita terinstall 64 bit atau 32 bit. Kalau Windows kita terinstall yang 64 bit, maka kita akan mengambil yang ini. Tapi jika 32 bit, maka kita akan menginstal yang ini. Ini untuk yang Windows 10 ke atas. Nah, apabila Windows kita bawah dari Windows 10, misalkan Windows XP atau Windows 7, tinggal kita klik yang ini, GitHub. Ini tinggal kita klik di sini,
banyak di sini untuk versi-versi di bawahnya, ya. Versi-versi di bawahnya di sini ada yang 4.7.5, ada yang 47.5.0 dan seterusnya. Ini yang Windows di bawah Windows 10. Ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Di sini juga tersedia untuk Linux-nya. Ada Linux Debian, ada Ubuntu, SUSE, dan lain sebagainya. Nah, apabila kita sudah mengetahui apakah Windows kita terinstall 64 bit atau 32 bit, tinggal kita download di sini. Nah, setelah kita download, maka hasilnya akan ini, ya. Hasilnya karena saya sudah mendownload di sini, hasilnya ini dia. Hasilnya sudah Payne 483.0. Ini hasil downloadan yang sudah saya download kemarin. Ini Payne 483.0. Apabila kita sudah mendownload, tinggal kita install. Nah, bagaimana cara kita menginstal Payne di komputer server? Ya, kita akan bahas bagaimana cara untuk instalasi di komputer server, bagaimana cara untuk instalasi di komputer klien. Ya, baiklah kita lanjut untuk penginstalasinya. Karena kita sudah mendownload tadi di websitenya, tinggal kita instalasinya dan konfigurasinya. Bagaimana cara untuk mengkonfigurasi Payne ini di komputer server dan bagaimana kita untuk mengkonfigurasi di komputer klien. Akan instalasi Payne-nya di komputer server untuk memantau komputer klien. Begitu juga kita akan nanti menginstal bagaimana untuk menginstal di komputer klien. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, kita sudah mendownload aplikasi dari Payne ini. Apakah aplikasi yang kita download itu sesuai dengan spesifikasi dari komputer atau laptop kita? Windows-nya apakah menggunakan Windows 32 atau menggunakan Windows 64 bit. Karena di sini saya menggunakan Windows yang 64 bit, maka saya sudah mendownload di sini yang 64 bit. Di sini saya sudah mendownload yang 64 bit di sini. Tinggal kita klik kanan atau bisa juga double klik. Misalkan kalau kita klik kanan tinggal run as administrator, atau bisa juga kita double klik di sini ya. Kita double klik. Nah, kita tinggal pilih yes. Kita tunggu sebentar. Tinggal klik next. Agree. Next lagi. Nah, di sini karena kita menginstal komputer server, kita harus centang kedua-duanya. Beda lagi nanti kalau kita menginstal komputer klien, karena kita di sini akan sedang menginstal komputer server. Makanya maka kita harus mencentang kedua-duanya, yaitu Payne Master sama Interception Driver. Ya, kita klik install. Kita tunggu sebentar. Oke, komputer server untuk Payne ini sudah terinstall. Ini sudah kita klik finish. Ini sudah terinstall. Komputer server untuk Payne ini sudah terinstall. Tinggal kita konfigurasi. Nah, di sini ada konfigurasinya di sini. Nah, di sini ada general, ada service, ada master, ada access tool, authentication case, location and
komputer, aplikasi website, dan lain sebagainya di sini. Yang pertama kita lihat untuk kita akan konfigurasi daripada komputer server. Kita akan konfigurasi komputer server dulu. Nah, di sini, yang pertama kita lihat yang metodenya, ya. Metodenya kalau dia tuliskan logon authentication, maka kita akan pilih key file authentication, ya. Kita pilih key file authentication. Nah, lalu selanjutnya kalau sudah ini kita lihat di authentication key. Nah, di sini karena di sini saya pernah apa namanya membuat sebuah server, karena saya di sini ada membuat sebuah server ini, maka saya akan membuat server lagi, membuat administrator lagi. Caranya di sini tinggal kita create key file, ya. Create key file. Setelah itu kita tulis nama adminnya, ada administratornya di sini. Misalkan saya akan mencontohkan di sini lab underscore com, lab.com. Nah, saya akan mencoba untuk namanya yaitu lab underscore com. Oke, tinggal kita klik oke. Nah, oke. Nah, di sini ada dua yang tercantum di sana. Ada di sini namanya labcom tipe-nya privat sama labcom tipe-nya public. Nah, ada labcom tipe privat dan ada labcom tipenya public. Lalu setelah itu kita akan buat di sini, kita akan ekspor, ya. Kita akan ekspor di sini untuk labcom yang public ini, sehingga nanti untuk hasil ekspornya kita akan bagikan ke komputer klien. Nah, tinggal kita ekspor di sini. Tinggal kita ekspor. Nah, ini dia untuk filenya labcom public key. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menyimpannya di dokumen. Misalkan saya akan di sini labcom public key, saya akan simpan di sini. Nanti saya akan kirim ke komputer klien. Save. Oke, nah, sudah selesai untuk konfigurasi daripada komputer server. Sekarang kita akan mencoba untuk menginstal di komputer klien, ya. Kita akan mencoba menginstal di komputer klien. Bagaimana cara untuk menginstal di komputer klien? Sama seperti tadi, tapi untuk komputer klien tinggal kita satu centangnya seperti tadi, ya. Kita cek dulu. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, tinggal kita apply. Yes, nanti dia akan all setting set successfully, dia akan bilang seperti ini, restart now. Yes saja. Oke. Oke, sudah. Sekarang kita akan menginstal komputer klien, ya. Sama seperti tadi, kita download. Karena saya sudah download, maka ini dia untuk klien di sini. Untuk komputer klien juga di sini dia terinstall karena dia Windows 10 yang 64 bit, ya, yang 64 bit di sini. Tinggal double klik di sini untuk komputer klien. Kita pilih yes saja.
Oke, pilih next, agree, next lagi. Nah, karena di sini kita menginstal komputer klien, maka ini yang harus kita buang centangnya satu, yang bagian master. Kita hilangkan centangnya satu, lalu install. Nah, sudah selesai, finish. Oke, kita tunggu. Ini dia, kita konfigurasinya di sini ya. Sama seperti tadi, ada key authentication-nya kita pilih di sini. Untuk authentication-nya di sini. Nah, buat di sini di komputer server, tinggal kita copy dia ke sini, baru kita import ya. Saya akan kirim yang sudah. Oke, sudah masuk. Kita coba download dulu yang sudah saya kirim lewat WA tadi. Ini dia. Oke, saya ambil dulu ini. Oke, sudah. Nah, tinggal kita import yang tadi. Tinggal kita import. Nah, cari di download. Nah, ini dia di Lab Home Public Keypen. Open. Oke. Oke. Nah, sudah terinstall di komputer klien. Tinggal kita mencoba di komputer server. Sini sudah kita tambah dulu di sini untuk ya, di sini kita tambah di sini. Di sini ada new location. Nah, ada new location. Kita double klik. Nah, di sini kita ya akan buat di sini untuk lab home. Oke. Yang sebelahnya lagi di sini saya tambah yang ini. Di sini new komputer, yang di laptop ini ada new komputer. Kita lihat di komputer kliennya, nama dan di komputer klien. Kita lihat nama di komputer kliennya. Itu klik kanan di diskusi. Kita lihat. Nah, ini untuk komputer kliennya. Di sini tertulis desktop strip HHOSHLE. Di sini untuk komputer kliennya. Di sini akan tertulis desktop. Maka itu yang akan kita tulis ya. Itu yang akan kita tulis di server. Di sini di komputer server itu yang akan kita tulis yang tadi. Ini desktop huruf kapital semua, strip A O S A L E. Nah, desktop strip A H O S H L E, sama seperti nama komputer klien ini. Ini kita copy, klik kanan. Setelah kita dia seperti ini ya. Ini kita copy, klik kanan,
copy, lalu kita paste di sini, di host address-nya. Kita paste. Tinggal kalau sudah, tinggal kita lihat dulu apakah sudah selesai, autentikasinya sudah selesai. Nah, tinggal kita apply. Yes. Sudah. Nah, kalau sudah terinstall seperti ini, kita lihat apakah konfigurasi kita sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita lihat di sini, kita buka di sini, klik start, lalu client master ini. Atau bisa juga kita klik di sini client master ini, ya, client master. Di sini ada labcom, ya. Kita centang labcom. Nah, ini dia desktop yang sudah terinstall. Kita pilih di sini di bawah yang ini ada location and computer. Baru di sini kita kan tadi kita buat di sini labcom, ya. Di sini kita buat labcom karena saya pernah buat kemarin juga di sini di lab ini saya buat baru di sini labcom. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini ada di client ini ada menu-menu tersendiri di sini. Ada banyak menunya di sini, ada demo, log, remote view, remote control, power on, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita mengatur apapun yang ingin kita di komputer klien. Misalkan di komputer klien ini, yang ini kita remote view. Fungsinya yang ini untuk remote view ini fungsinya kita hanya bisa memantau. Kita hanya bisa memantau, tapi kita tidak bisa mengoperasikannya. Kalau kita menggunakan remote view, hanya bisa memantau, tapi tidak bisa mengoperasikannya. Ya. Tapi kalau kita menggunakan remote control, kita bisa memantau sekaligus mengoperasikan komputer klien. Misalkan bisa klik ini lalu remote control, atau bisa klik kanan pilih remote control, ya. Bisa klik remote control. Ini ya, ini bisa komputer klien ini bisa kita pantau sekarang atau bisa kita operasikan. Dan di sini kita bisa mengoperasikan untuk ini untuk tampilan komputer klien. Ini bisa kita operasikan sehingga kita tahu apa yang siswa-siswi kita buka di sini, aplikasi apa yang dibuka, apakah dia membuka Windows Explorer, apakah dia membuka Google Chrome, di Google Chrome apakah dia main Facebook, main TikTok, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa buka. Misalkan di sini, oh dia bukan di sini ada dan lain sebagainya. Ini untuk di komputer kliennya bisa kita atur dan bisa kita mematikan, di sini. Bisa kita mematikan komputer klien di komputer server. Nah, ini untuk remote control. Di sini juga ada power on untuk mematikan daripada klien kita sendiri. Ada reward untuk merestart ulang daripada klien itu sendiri dan lain sebagainya. Di sini ada start application. Nah, di sini ada message. Misalkan komputer yang kita atur atau yang kita kontrol di sini lebih dari satu atau lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Misalkan di sini kita bisa membuat teks di sini. Kalau kita membuat teks di sini, maka semua komputer-komputer itu akan
mendapat pesan apa yang akan kita sampaikan. Tapi jika kita klik di sini, klik kanan, atau misalkan kita klik di sini lalu kita start message, maka komputer hanya yang kita klik itu yang akan mendapat pesan. Misalkan saya klik kanan, ada di sini text message. Nah, misalkan di sini saya sudah bilang hello. Maka komputer server juga mendapat pesan hello. Komputer server akan mendapat pesan hello. Ini komputer kliennya. Ini tampilan di komputer klien. Dia akan bilang hello. Misalkan saya akan buat di sini, misalkan saya pilih waktu sudah habis. Tinggal saya klik, maka di komputer klien akan muncul waktu sudah habis ini untuk komputer klien. Ya, ini untuk kotak kliennya, sehingga kita bisa mengontrol aktivitas-aktivitas siswa kita sendiri bisa, tapi klien tidak bisa melihat apa yang dioperasikan oleh server, sehingga siswa tidak bisa mengetahui apa yang diperbuat oleh gurunya di komputer server, sehingga di dalam satu jaringan, ya, di dalam satu jaringan, ya. Ini juga ada start application, open website, file transfer. Ini ada juga untuk screenshot, men-screenshot komputer klien, apa yang dibuat oleh komputer klien, ya, sebagai bahan laporan kita apa yang diperbuat dan seterusnya, ya. Nah, itulah caranya kita untuk membuat atau administrasi daripada untuk di komputer server maupun di komputer klien. Misalkan saya akan mencoba merestart komputer klien, ya. Saya akan tutup aplikasi yang dibuka oleh komputer klien ini. Saya akan mencoba untuk menutupnya. Saya akan tutup. Oke, sudah. Ini juga saya akan tutup. Dan ini juga saya coba tutup. Coba tutup di komputer kliennya, semuanya saya coba tutup. Dan coba restart di komputer klien. Bisa kita restart, bisa kita shutdown atau matikan, atau men-sleep-nya, ya, misalkan. Nah, berarti komputer klien sudah sleep, ya. Bisa juga nanti kita hidupkan di komputer, atau bisa juga kita mematikannya. Coba untuk menghidupkan kembali komputer klien. Ini sudah saya buka di komputer kliennya. Bisa juga saya akan mematikan di komputer klien dan shutdown. Oke, komputer klien sudah saya matikan. Itulah sekilas tentang bagaimana cara untuk mengoperasikan daripada
Payen ini. Bagaimana cara kita mengoperasikannya, bagaimana cara untuk membuat konfigurasi dari Payen ini sendiri, ya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi bersama kita kejar.